Halo, di video ini kita akan belajar tentang kelas dan sekolah sebagai sistem sosial. Ruang kelas merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, karena di sana berkumpul orang-orang dari latar belakang status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, meskipun dengan struktur profesi dan peran yang sama. Beberapa ciri khas struktur kelas yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, komposisi anggota. Heterogenitas adalah aspek umum yang hampir selalu ada di kelas manapun. Di sana, selain latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, juga terdapat keberagaman agama, jenis kelamin, sampai pada karakteristik individu yang saling berlainan secara fisik maupun psikis yang ditandai dengan perbedaan antar personalnya. Yang kedua, struktur birokratis berupa peran dan status. Di dalam kelas yang majemuk, terdapat suatu tata aturan kelas yang diikat oleh sekolah dan diperankan oleh wakil-wakil siswa yang disebut pengurus kelas. Yang ketiga, pola komunikasi dalam kelas. Komunikasi menjadi elemen penting dalam segala kegiatan di kelas karena memungkinkan adanya pertukaran interaksi timbal balik antara warga kelas, seperti murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Selain itu, arti penting komunikasi dalam pencapaian tujuan belajar di kelas adalah untuk mengkomunikasikan dan menyalurkan informasi dan keterampilan. Yang terakhir yaitu iklim sosial di kelas. Hal terpenting adalah interrelasi atau keterkaitan yang terjadi antara guru dengan murid yang melambangkan bentuk konkret dari suasana kelas dan membentuk suatu iklim sosial. Selanjutnya, sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial ini terbagi atas yang pertama, sekolah sebagai organisasi pendidikan formal. Organisasi diartikan sebagai struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan atau penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal pendidikan, masyarakat membutuhkan sekolah, universitas, maupun institusi departemen yang mengelola sistem pendidikan negara. Dalam dunia pendidikan, kerangka sosiologi sebagai ilmu kemasyarakatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat memerlukan kehadiran organisasi pendidikan beserta institusi sosialnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, sekolah sebagai sistem sosial. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. Salah satu pendekatan di dalam sosiologi yang menggali konsep sistem sosial adalah pendekatan fungsional struktural. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Sesuai dengan pendekatan fungsional struktural, lembaga sekolah diibaratkan masyarakat kecil yang memiliki kekuatan organis untuk mengatur dan mengelola komponen-komponennya. Bagian-bagian tersebut diatur dan terintegrasi dalam naungan sistem kendali sosial berwujud organisasi formal. Beberapa kedudukan dibentuk dan dibangun berdasarkan sistem klasifikasi sosial, diantaranya adalah yang pertama, kedudukan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini mengidentifikasi pelakunya pada perbedaan jenis kelamin, bu guru, pak guru, murid putri, siswa lelaki, pak kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kedudukan berdasarkan struktur formal di lembaga. Misalnya, kepala sekolah, guru, staf administrasi, pesuruh, siswa, dan lain sebagainya. Kategori kedudukan ini dilandasi oleh ketentuan-ketentuan formal yang melembagakan serangkaian peran dan pemetaan kewenangan struktural berdasarkan pembagian wilayah kekuasaan yang bersifat hierarkis. Yang ketiga, kedudukan berdasarkan usia. Pengakuan terhadap kategori sosial ini
didasarkan konstruksi sosial sekolah sebagai lembaga pendidikan. Berangkat dari pengertian tentang pengajaran sebagai sumber dari keberadaan sekolah dan segala aktivitas kelembagaannya. Sementara, proses pengajaran tidak lepas dari hubungan antara pengajar dengan yang belajar. Maka bisa ditangkap indikasi kecenderungan dalam lembaga sekolah untuk mengutamakan sistem nilai berdasarkan usia. Yang keempat, kedudukan berdasarkan lahan garap di sekolah. Pada dasarnya, tiap-tiap status di sekolah akan membentuk wilayah-wilayah sektoral sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Di dalam kelas, jenis status yang paling dominan berperan adalah status guru dan murid. Sementara, di wilayah birokrasi akan memperlihatkan kontak sosial antara pengurus administrasi, baik itu kepala bagian, sekretaris, bendahara sekolah, serta staf-stafnya. Menurut Horton dan Hahn, pada tahun 1999, sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yakni yang pertama, hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar. Yang kedua, hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan peranannya. Yang ketiga, hubungan antara individu pengemban status atau kedudukan yang sama. Nah, sekarang menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah peran kelas dan sekolah sebagai pembentuk sistem sosial?